Kondisi miris dialami sebuah sekolah di Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. Sekolah bernama SD Negeri 1 Komering Putih itu hanya memiliki 3 siswa baru pada tahun ajaran 2023-2024. 2 siswa laki-laki dan 1 siswa perempuan itu terjaring dalam penerimaan peserta didik baru online Lucy Yulianita. Kepala SD Negeri 1 Komering Putih membenarkan sekolahnya hanya menerima 3 siswa baru pada tahun ajaran ini. Padahal pihak sekolah sudah mensosialisasikan PPDB ke masyarakat sekitar. Bahkan sejak 3 tahun lalu sekolah sudah melakukan sosialisasi melalui aparat kampung setempat. Namun cara tersebut tidak membuahkan hasil. Para guru hanya bisa tertegun ketika mengetahui sekolahnya hanya mendapatkan 3 siswa baru pada tahun ajaran ini. Mereka pun terkejut bercampur sedih atas kondisi tersebut. Hingga saat ini, kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 1 Komering Putih tetap berjalan normal meskipun hanya dengan 3 siswa. Kita ini cuma dapat murid 5 waktu kelas 1, itu gimana Ibu? 3. Berapa? 3 orang yang tahun ajaran ini kita dapat murid 3 orang. Cuma 3 orang? Ya. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-lakinya 2, perempuan 1. Perempuan 1. Sebelumnya kita sudah ada sosialisasi belum ke masyarakat? Sudah, zonasi sudah diberlakukan. 3 tahun yang lalu kita sudah pernah zonasi ke aparat kelurahan, aparat desa, pernah juga ke Pak Camat, waktu itu Pak Zulkarnain kalau nggak salah, pernah juga waktu itu sudah diberlakukan zonasinya ke Via. Oh gitu. Ini SD berapa ini? SD 1. Berapa? Kalau SD 2 dapat murid nggak? Berapa? Yang tahu saya, tapi rata-rata memang banyak ke sana karena rata-rata mereka takutnya, alasannya takut karena di sekolah pinggir jalan, jadi takut. Oh itu alasan masyarakat. Ada juga yang ke Gunung Sugi. Ke Gunung Banyak Sugi. kalau sekitar 2 rombel. Berarti zonasinya gimana ini? Berjalan tidak kira-kira ini? Enggak. Ya, bisa dilihat sih. Iya, itu sih sebenarnya kalau zonasi itu dusun 1, 2, 6 dan 7 bisa masuk ke SD 1 Komering Putih. Dan SD 3 Komering Putih waktu itu dusun 3 dan 4. Dusun 8, 9, 10 masuknya ke SD 2 Komering Putih. Zonasinya sih seperti itu. Semestinya. Tapi ternyata Tidak berjalan. belum berjalan, tidak berjalan. Harapan kita apa nih Bu? Ya, harapan kita mudah-mudahan sekolah kita nanti cepat dapat murid lagi, karena terus terang kalau untuk fasilitas, kalau kita muridnya nggak ada kan otomatis dan ongkos juga kurang ya. Jadi kita mau beres bersih-bersih itu paling ya sekedarnya untuk sekolah. Kalau untuk total murid kita dari kelas 1 sampai kelas 6 berapa? 41. 41. Yang paling sedikit murid kelas berapa aja? Kelas 1 sekarang. Setelah itu kelas berapa lagi? Kelas 5. Kelas 5. Berapa orang? 4 orang. Oke. Nama kepala sekolah siapa? Saya Lucy Yulianita. Lucy Yulianita. Oke, kepala sekolahnya Ibu ya. Oke, terima kasih Bu. Kita ini cuma dapat murid 5 waktu kelas 1, itu gimana Ibu? 3. Berapa? 3 orang yang tahun ajaran ini kita dapat murid 3 orang. Cuma 3 orang. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-lakinya 2, perempuan
perempuan satu. Satu. Sebelumnya kita sudah ada sosialisasi belum ke masyarakat? Sudah, zonasi sudah diberlakukan. 3 tahun yang lalu kita sudah pernah zonasi ke aparat kelurahan, aparat desa, pernah juga ke Pak Camat, waktu itu Pak Zulkarnain kalau nggak salah, pernah juga waktu itu sudah diberlakukan zonasinya, tapi ya. Oh gitu. Ini SD berapa ini? SD 1. Berapa? Kalau SD 2 dapat murid nggak? Berapa? Kurang tahu saya, tapi rata-rata memang banyak ke sana karena rata-rata mereka takutnya, alasannya takut karena di sekolah pinggir jalan, jadi takut. Oh itu alasan masyarakat. Ada juga yang ke Gunung Sugi. Ke Gunung Banyak Sugi. kalau sekitar 2 rombel. Berarti zonasinya gimana ini? Berjalan tidak kira-kira ini? Enggak. Ya, bisa dilihat sih. Iya, itu sih sebenarnya kalau zonasi itu dusun 1, 2, 6 dan 7 bisa masuk ke SD 1 Kompleng Putih. Dan SD 3 Kompleng Putih waktu itu dusun 3 dan 4. Dusun 8, 9, 10 masuknya ke SD 2 Kompleng Putih. Zonasinya sih seperti itu. Semestinya. Tapi ternyata Tidak berjalan. belum berjalan, tidak berjalan. Harapan kita apa nih, Bu? Ya, harapan kita mudah-mudahan sekolah kita nanti cepat dapat murid lagi, karena terus terang kalau untuk fasilitas, kalau kita muridnya nggak ada kan otomatis dan harus dikurang ya. Jadi kita mau bersih-bersih itu paling ya sekedarnya untuk sekolah. Kalau untuk total murid kita dari kelas 1 sampai kelas 6 berapa? 41. 41. Yang paling sedikit murid kelas berapa aja? Kelas 1 sekarang. Setelah itu kelas berapa lagi? Kelas 5. Kelas 5. Berapa orang? 4 orang. Oke. Nama kepala sekolahnya siapa? Saya Lucy Yulianita. Lucy Yulianita. Oke, kepala sekolahnya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Kita ini cuma dapat murid 5 waktu kelas 1, itu gimana? Masuknya ke SD. Memang di zona itu tidak ada angkatan anak sekolah SD atau seperti apa kan, nanti kita evaluasi. Saya belum begitu tahu banyak informasinya. Saya kira kalau fakta itu memang benar, kita minta dinas untuk nanti kita panggil, kita minta laporannya yang detail. Mas, apakah itu salah satu kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah atau dinas? Nah, belum bisa ngomong karena kan kita belum tahu sekolahnya seperti apa. Nanti Komisi 4 saya kira juga perlu lah ya mengevaluasi ini, memanggil pihak-pihak yang terkait baik dinas maupun kepala sekolah untuk kita sama-sama tahu penyebabnya apa dan tentu bagaimana solusinya ke depannya. Menurut pandangan perspektif ini cukup miris ya? Ya miris lah ya, kalau cuma 5 sekolah negeri lagi kan. Saya kira kalau miris ya ini jelas miris ya. Pertama tentu kegiatan belajar mengajar kan tidak maksimal jadinya kan. Guru juga ya dengan 5 murid seperti itu apakah bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik, ini kan menjadi harus kita jadikan catatan. Terima kasih Bang. Yuk. Jadi yang gambarnya yang mana? Enggak belum. Tadi kan? Siput. Tentang siput ya, lemah. Ini kan? Tapi disuruh ini gambar di mana? Ayo. Nanti kan ini
Nah ini kan ceritanya yang ini. Tinggal pilih yang kartun atau yang dekoratif atau yang karikatur. Nah, gambarnya seperti itu. Ya. Kita ini cuma dapat murid 5 waktu kelas 1, itu gimana Ibu? Berapa? Ya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi di mana salah satu SD negeri yang ada di Lampung Tengah hanya mendapatkan 3 murid untuk tahun ajaran baru 2023-2024, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Fajar Iwani Sidik. Halo, selamat siang Fajar. Ya, selamat siang Mutia. Ya Fajar, bisa dijelaskan bagaimana kok bisa sampai SD Negeri 1 Komering Putih ini hanya mendapatkan 3 murid saja untuk tahun ajaran baru nanti? Ya, untuk tahun ajaran 2023, SD Negeri 1 Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah hanya menerima 3 orang murid saja, yang terdiri dari 2 orang murid laki-laki dan 1 orang murid perempuan. Dari pihak sekolah, dari kepala sekolahnya sendiri, Bu Lucy mengatakan bahwa dirinya tidak tahu mengapa hanya ada 3 murid saja yang menduduki kelas 1 untuk tahun ajaran ini. Namun, dari pihak sekolah sempat mengatakan bahwa rata-rata murid di Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugih, itu sekolah di SD lain yang berlokasi di SD 2 Komering Putih dan SD 3. Dan bahkan dari pihak kepala sekolah juga mendapat kabar atau alasan kenapa orang tua lebih memilih sekolah di sana ketimbang di SD Negeri 1 Komering Putih, yaitu lantaran karena lokasi sekolahnya SD 1 Komering Putih berada di pinggir jalan. Jadi pihak orang tua merasa takut dan kemudian berupaya supaya anaknya bersekolah di SD yang ditakutkan ada tindakan yang tidak diinginkan, seperti di SD 2 dan SD 3. Baik, jadi dalam satu kecamatan di Kecamatan Gunung Sugih ini terdapat 3 sekolah, bisa dikatakan seperti itu ya Fajar ya? Ya, untuk di kampung Komering Putih ada 3 SD, yaitu SD 1, SD 2 dan SD 3 Komering Putih. Baik, lalu apakah dan untuk penerimaannya dari pihak sekolah sebelum ini sudah melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada orang tua murid untuk bersekolah di SD. Saat ini menerapkan PPDB yang dilakukan secara online. Itu sudah disosialisasikan secara masif selama 3 tahun oleh pihak sekolah dan juga melalui lurah, camat atau bahkan kepala kampung untuk memberi informasi kepada orang tua tentang penerimaan murid baru yang menggunakan sistem PPDB online ini. Namun untuk hasilnya dari pihak sekolah bahkan menunjukkan proses kegiatan belajar mengajar yang hanya diikuti oleh 3 orang saja beserta guru untuk kelas 1 ini. Oke, baik. Untuk pihak sekolah sendiri, yakni SD Negeri 1 Komering Putih, apakah sudah melakukan koordinasi terkait dengan hal ini di mana hanya mendapatkan 3 murid saja untuk tahun ajaran baru kepada dinas terkait, Fajar? Ya, untuk saat ini dari kami sedang melakukan penggalian informasi lebih dalam terkait tentang apa penyebab sebenarnya kok bisa di SD Negeri 1 Komering Putih hanya mendapatkan 3 murid, dan kita berusaha mencari informasi lebih dalam terkait regulasi yang diterapkan atau bagaimana sebenarnya aturan
zonasi, batas zonasi seperti apa, dan total minimal siswa yang seharusnya diterima di sekolah tersebut ke Dinas Pendidikan. Namun dari sekolah sendiri atau dari SD Negeri 1 Komering Putih sudah menjelaskan bahwa untuk tata letak zonasinya sudah terbagi di beberapa dusun dan itu menjadi kapasitas dari 3 sekolah yang ada di Komering Putih. Seperti misalkan dusun 3 dan 4 untuk SD Negeri 3 Komering Putih, kemudian dusun 8, 9, 10 itu masuk wilayah zonasi SD Negeri 2 Komering Putih, dan sisanya seharusnya bersekolah di SD Negeri 1 Komering Putih. Namun nyatanya pembagian tata letak atau zonasi tersebut tidak berjalan efektif dan hasilnya hanya menerima 3 orang murid saja di SD Negeri 1 Komering Putih dengan total kelas 1 sampai dengan kelas 6 berjumlah 41 siswa dengan siswa paling sedikit di SD Negeri maksud kami siswa paling sedikit ada di kelas 1. Baik, apakah di tahun sebelumnya SD Negeri 1 Komering Putih ini memang mengalami penurunan dalam jumlah penerimaan murid, Fajar? Kalau untuk penurunan secara spesifik belum, tapi untuk tahun ini saja yang jumlahnya merosot jauh merosot hingga hanya 3 murid saja. Dan untuk tahun-tahun sebelumnya sepertinya tidak ada keluhan dari pihak sekolah, juga menerangkan untuk kelas 2 hingga kelas 6 normal-normal saja, namun untuk yang kelas 1 ini jumlahnya sangat drastis bahkan miris begitu. Baik, lalu untuk proses belajar mengajar sendiri, bagaimana kondisi di sana saat ini, Fajar? Dan untuk proses belajar mengajar meskipun hanya 3 orang murid saja, ya, tapi pihak sekolah tetap melakukan proses kegiatan belajar mengajar, namun ya seperti yang kita lihat hanya dilakukan oleh 2 orang murid laki-laki dan 1 orang murid perempuan. Sejauh ini untuk dari segi proses kegiatan belajar mengajar kondusif. Baik, lalu terkait dengan guru-guru di SD Negeri 1 Komering Putih sendiri, apakah mereka akan melakukan hal seperti berkoordinasi dengan pihak dinas terkait dan juga mencari solusi untuk masalah ini atau bagaimana, Fajar? Ya, kabar miris ini di SD Negeri 1 Komering Putih yang hanya mendapatkan 3 murid siswa juga sudah didengar oleh pihak DPRD, yang selanjutnya juga akan membantu dari pihak sekolah untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah untuk mencarikan solusi bagaimana seharusnya penerimaan ini diterapkan, aturan zonasi ini diberlakukan, dan akan mencarikan solusi bagaimana ke depannya supaya PPDB atau penerimaan murid baru ini dapat berjalan efektif sesuai dengan zonasi dan kapasitasnya masing-masing. Begitu, Mutia. Baik, apakah sejauh ini Fajar sudah mencoba menggali informasi bersama dengan orang tua dari ketiga murid baru yang ada di SD Negeri 1 Komering Putih ini, Fajar? Ya, sejauh ini kami juga masih terus melakukan penggalian informasi untuk mencari tahu sebenarnya apa alasan spesifik atau rata-rata dari orang tua yang menyekolahkan anaknya di tingkat SD untuk memilih sekolah-sekolah tertentu, dan apakah ada kendala dalam pelaksanaan penerimaan PPDB ini dan seperti apa, kami masih mencari dan menggali informasi lebih dalam. Baik, terima kasih rekan Fajar atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Fajar Ihwani Sidik mengenai salah satu sekolah di Lampung Tengah yang hanya mendapatkan 3 murid untuk tahun ajaran 2023-2024. Kita ini cuma dapat murid 5 waktu kelas 1, itu gimana, Ibu? 3. Berapa? 3 orang yang tahun ajaran ini kita dapat murid 3 orang. Cuma 3 orang? Ya. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-lakinya 2, perempuan 1. Perempuan 1. Sebelumnya kita sudah ada sosialisasi belum ke masyarakat? Sudah, zonasi sudah diberlakukan. 3 tahun yang lalu kita sudah pernah zonasi ke aparat kelurahan, aparat desa, pernah juga ke Pak Camat, waktu itu Pak Zulkarnain kalau nggak salah, pernah juga waktu itu sudah diberlakukan zonasinya, tapi ya. Oh gitu. Ini SD berapa ini? SD 1. Berapa? Kalau SD 2 dapat murid nggak? Berapa? Kurang tahu saya, tapi rata-rata memang banyak ke sana karena rata-rata mereka takutnya, alasannya takut karena di sekolah pinggir jalan, jadi takut.
Oh, itu alasan masyarakat. Ada juga yang ke Gunung Sugi. Ke Gunung Banyak Sugi. kalau dua sekitar 2 rombel. Berarti zonasinya gimana ini? Berjalan tidak kira-kira ini? Enggak. Ya, bisa dilihat sih. Iya, itu sih sebenarnya kalau zonasi itu dusun 1, 2, 6 dan 7 bisa masuk ke SD 1 Kompleng Putih. Dan SD 3 Kompleng Putih waktu itu dusun 3 dan 4. Dusun 8, 9, 10 masuknya ke SD 2 Kompleng Putih. Zonasinya sih seperti itu. Semestinya. Tapi ternyata Tidak berjalan. belum berjalan, tidak berjalan. Harapan kita apa nih, Bu? Ya, harapan kita mudah-mudahan sekolah kita nanti cepat dapat murid lagi, karena terus terang kalau untuk fasilitas, kalau kita muridnya nggak ada kan otomatis dan harus juga kurang ya. Jadi kita mau bersih-bersih itu paling ya sekedarnya untuk sekolah. Kalau untuk total murid kita dari kelas 1 sampai kelas 6 berapa? 41. 41. Yang paling sedikit murid kelas berapa aja? Kelas 1 sekarang. Setelah itu kelas berapa lagi? Kelas 5. Kelas 5. Berapa orang? 4 orang. Oke. Nama kepala sekolah siapa? Saya Lucy Yulianita. Lucy Yulianita. Oke, kepala sekolahnya Ibu ya. Oke, terima kasih Bu. Oke. Kita minta laporannya ya, sekolah SD atau seperti apa kan, nanti kita minta evaluasi. Saya belum begitu tahu banyak informasinya. Saya kira kalau fakta itu memang benar, kita minta dinas untuk nanti kita panggil, kita minta laporannya yang detail. Mas, apakah itu salah satu kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah atau dinas? Nah, belum bisa ngomong karena kan kita belum tahu sekolahnya seperti apa. Nanti Komisi 4 saya kira juga perlu lah ya mengevaluasi ini, memanggil pihak-pihak yang terkait baik dinas maupun kepala sekolah untuk kita sama-sama tahu penyebabnya apa dan tentu bagaimana solusinya ke depannya. Menurut pandangan perspektif ini miris nggak? Ya miris kan ya, kalau cuma 5 sekolah negeri lagi kan. Saya kira kalau miris ya ini jelas miris ya. Pertama tentu kegiatan belajar mengajar kan tidak maksimal jadinya kan. Guru juga ya dengan 5 murid seperti itu apakah bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik? Ini kan menjadi harus kita jadikan catatan. Terima kasih Bang. Yuk. Jadi yang gambarnya yang mana? Ada belum? Tadi kan? Siput. Tentang siput ya, lemah. Ini kan? Tapi disuruh ini gambar di mana? Ayo. Nanti kan ini. Nah ini kan ceritanya yang ini. Tinggal pilih yang kartun atau yang dekoratif atau yang karikatur. Nah gambarnya seperti itu. Ya.
Ya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi di mana salah satu SD negeri yang ada di Lampung Tengah hanya mendapatkan 3 murid untuk tahun ajaran baru 2023-2024, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Fajar Iwani Sidik. Halo, selamat siang Fajar. Ya, selamat siang Mutia. Ya Fajar, bisa dijelaskan bagaimana kok bisa sampai SD Negeri 1 Komering Putih ini hanya mendapatkan 3 murid saja untuk tahun ajaran baru nanti? Ya, untuk tahun ajaran 2023, SD Negeri 1 Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah hanya menerima 3 orang murid saja yang terdiri dari 2 orang murid laki-laki dan 1 orang murid perempuan. Dari pihak sekolah, dari kepala sekolahnya sendiri, Bu Lucy mengatakan bahwa dirinya tidak tahu mengapa hanya ada 3 murid saja yang menduduki kelas 1 untuk tahun ajaran ini. Namun, dari pihak sekolah sempat mengatakan bahwa rata-rata murid di Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugih, itu sekolah di SD lain yang berlokasi di SD 2 Komering Putih dan SD 3. Dan bahkan dari pihak kepala sekolah juga mendapat kabar atau alasan kenapa orang tua lebih memilih sekolah di sana ketimbang di SD Negeri 1 Komering Putih, yaitu lantaran karena lokasi sekolahnya SD 1 Komering Putih berada di pinggir jalan. Jadi pihak orang tua merasa takut dan kemudian berupaya supaya anaknya bersekolah di SD yang ditakutkan ada tindakan yang tidak diinginkan, seperti di SD 2 dan SD 3. Baik, jadi dalam satu kecamatan di Kecamatan Gunung Sugih ini terdapat 3 sekolah, bisa dikatakan seperti itu ya Fajar ya? Ya, untuk di kampung Komering Putih ada 3 SD, yaitu SD 1, SD 2, dan SD 3 Komering Putih. Baik, lalu apakah... Dan untuk penerimaannya, dari pihak sekolah sebelum ini sudah melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada orang tua murid untuk bersekolah di SD saat ini menerapkan PPDB yang dilakukan secara online. Itu sudah disosialisasikan secara masif selama 3 tahun oleh pihak sekolah dan juga melalui lurah, camat, atau bahkan kepala kampung untuk memberi informasi kepada orang tua tentang penerimaan murid baru yang menggunakan sistem PPDB online ini. Namun untuk hasilnya dari pihak sekolah bahkan menunjukkan proses kegiatan belajar mengajar yang hanya diikuti oleh 3 orang saja beserta guru untuk kelas 1 ini. Oke, baik. Untuk pihak sekolah sendiri, yakni SD Negeri 1 Komering Putih, apakah sudah melakukan koordinasi terkait dengan hal ini di mana hanya mendapatkan 3 murid saja untuk tahun ajaran baru kepada dinas terkait, Fajar? Ya, untuk saat ini dari kami sedang melakukan penggalian informasi lebih dalam terkait tentang apa penyebab sebenarnya kok bisa di SD Negeri 1 Komering Putih hanya mendapatkan 3 murid, dan kita berusaha mencari informasi lebih dalam terkait regulasi yang diterapkan atau bagaimana sebenarnya aturan zonasi, batas zonasi seperti apa, dan total minimal siswa yang seharusnya diterima di sekolah tersebut ke Dinas Pendidikan. Namun dari sekolah sendiri atau dari SD Negeri 1 Komering Putih sudah menjelaskan bahwa untuk tata letak zonasinya sudah terbagi di beberapa dusun dan itu menjadi kapasitas dari 3 sekolah yang ada di Komering Putih. Seperti misalkan dusun 3 dan 4 untuk SD Negeri 3 Komering Putih, kemudian dusun 8, 9, 10 itu masuk wilayah zonasi SD Negeri 2 Komering Putih, dan sisanya seharusnya bersekolah di SD Negeri 1 Komering Putih. Namun nyatanya pembagian tata letak atau zonasi tersebut tidak berjalan efektif dan hasilnya hanya menerima 3 orang murid saja di SD Negeri 1 Komering Putih dengan total kelas 1 sampai dengan kelas 6 berjumlah 41 siswa dengan siswa paling sedikit di SD Negeri maksud kami siswa paling sedikit ada di kelas 1. Baik, apakah di tahun sebelumnya SD Negeri 1 Komering Putih ini memang mengalami penurunan dalam jumlah penerimaan murid, Fajar? Kalau untuk penurunan secara spesifik belum, tapi untuk tahun ini saja yang jumlahnya merosot jauh merosot hingga hanya 3 murid saja. Dan untuk tahun-tahun sebelumnya sepertinya tidak ada keluhan dari pihak sekolah, juga menerangkan untuk kelas 2 hingga kelas 6 normal-normal saja, namun untuk yang kelas
satu ini jumlahnya sangat drastis, bahkan miris begitu. Baik, lalu untuk proses belajar mengajar sendiri, bagaimana kondisi di sana saat ini, Fajar? Dan untuk proses belajar mengajar, meskipun hanya 3 orang murid saja, ya, tapi pihak sekolah tetap melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Namun ya seperti yang kita lihat hanya dilakukan oleh 2 orang murid laki-laki dan 1 orang murid perempuan. Sejauh ini untuk dari segi proses kegiatan belajar mengajar kondusif. Baik, lalu terkait dengan guru-guru di SD Negeri 1 Komering Putih sendiri, apakah mereka akan melakukan hal seperti berkoordinasi dengan pihak dinas terkait dan juga mencari solusi untuk masalah ini atau bagaimana, Fajar? Ya, kabar miris ini di SD Negeri 1 Komering Putih yang hanya mendapatkan 3 murid siswa juga sudah didengar oleh pihak DPRD, yang selanjutnya juga akan membantu dari pihak sekolah untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah untuk mencarikan solusi bagaimana seharusnya penerimaan ini diterapkan, aturan zonasi ini diberlakukan, dan akan mencarikan solusi bagaimana ke depannya supaya PPDB atau penerimaan murid baru ini dapat berjalan efektif sesuai dengan zonasi dan kapasitasnya masing-masing. Begitu, Mutia. Baik, apakah sejauh ini Fajar sudah mencoba menggali informasi bersama dengan orang tua dari ketiga murid baru yang ada di SD Negeri 1 Komering Putih ini, Fajar? Ya, sejauh ini kami juga masih terus melakukan penggalian informasi untuk mencari tahu sebenarnya apa alasan spesifik atau rata-rata dari orang tua yang menyekolahkan anaknya di tingkat SD untuk memilih sekolah-sekolah tertentu, dan apakah ada kendala dalam pelaksanaan penerimaan PPDB ini dan seperti apa, kami masih mencari dan menggali informasi lebih dalam. Baik, terima kasih rekan Fajar atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Fajar Ihwani Sidik mengenai salah satu sekolah di Lampung Tengah yang hanya mendapatkan 3 murid untuk tahun ajaran 2023-2024. Kita ini cuma dapat murid 5 waktu kelas 1, itu gimana, Ibu? 3. Berapa? 3 orang yang tahun ajaran ini kita dapat murid 3 orang. Cuma 3 orang? Ya. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-lakinya 2, perempuan 1. Sebelumnya kita sudah ada sosialisasi belum ke masyarakat? Sudah, zonasi sudah diberlakukan. 3 tahun yang lalu kita sudah pernah zonasi ke aparat kelurahan, aparat desa, pernah juga ke Pak Camat, waktu itu Pak Zulkarnain kalau nggak salah, karena juga waktu itu sudah diberlakukan zonasinya, tapi ya. Oh gitu. Ini SD berapa ini? SD 1. Berapa tuh? Kalau SD 2 dapat murid nggak? Berapa?